Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa sudah berusaha jadi orang baik, selalu ada, selalu mengerti, selalu mengalah, tapi tetap saja tidak dianggap? Lebih menyakitkan lagi, ketika semua itu malah dianggap biasa, bahkan diabaikan begitu saja. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang salah? Kenapa semakin berusaha untuk dihargai, justru terasa semakin tidak terlihat? Jawabannya seringkali sederhana, tapi tidak nyaman untuk diterima. Karena tanpa sadar, kita sedang memohon untuk dihargai. Masalahnya bukan pada keinginan untuk dihargai, karena itu manusiawi. Semua orang ingin diakui, ingin diperlakukan dengan layak, ingin keberadaannya berarti. Tapi yang sering jadi masalah adalah cara kita mencarinya. Ketika penghargaan itu mulai dikejar dengan cara memohon, dengan cara terlalu mengorbankan diri, dengan cara menekan diri sendiri agar sesuai dengan ekspektasi orang lain, disitulah harga diri perlahan hilang. Kita mulai menggantungkan nilai diri pada orang lain, dan itu adalah jebakan yang sangat halus. Banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi baik berarti harus selalu menyenangkan orang lain. Kita diajarkan untuk tidak mengecewakan, untuk tidak membuat konflik, untuk selalu mengalah demi menjaga hubungan. Sekilas terlihat mulia, tapi kalau dilakukan tanpa batas, ini bisa berubah menjadi kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Kita jadi lupa bahwa menjadi baik bukan berarti harus mengorbankan diri secara berlebihan. Ketika seseorang terbiasa memohon untuk dihargai, mereka akan melakukan banyak hal di luar batas kewajaran. Mereka akan berkata iya ketika sebenarnya ingin berkata tidak. Mereka akan terus memberi meskipun sudah lelah. Mereka akan diam ketika disakiti hanya karena takut kehilangan orang lain. Semua itu dilakukan dengan harapan sederhana, semoga nanti dihargai. Tapi sayangnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Orang lain tidak selalu melihat pengorbanan kita sebagai sesuatu yang berharga. Bahkan seringkali, semakin kita memberi tanpa batas, semakin orang lain menganggap itu sebagai kewajaran. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita sendiri yang membentuk pola itu. Kita mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan kita, melalui apa yang kita toleransi dan apa yang kita izinkan. Disinilah pentingnya memahami bahwa harga diri tidak datang dari luar. Ia tidak diberikan oleh orang lain, tapi dibangun dari dalam. Ketika kita tahu nilai diri kita, kita tidak akan merasa perlu memohon untuk dihargai. Kita tidak akan memaksakan diri untuk diterima oleh semua orang. Kita tidak akan takut kehilangan orang yang tidak pernah benar-benar menghargai kita sejak awal. Seringkali kita terlalu fokus pada bagaimana orang lain melihat kita, sampai lupa melihat diri sendiri. Kita sibuk menyesuaikan diri, menyembunyikan kelelahan, menahan emosi, hanya demi menjaga citra. Padahal, semakin kita menjauh dari diri sendiri, semakin sulit kita merasa utuh. Dan ketika kita tidak utuh, kita akan terus mencari validasi dari luar. Memohon untuk dihargai juga sering muncul dalam hal-hal kecil yang tidak disadari, seperti menunggu balasan pesan dengan cemas, berharap perhatian dari seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli, atau terus berusaha membuktikan diri kepada orang yang sudah jelas tidak menghargai usaha kita. Semua itu menguras energi, tapi jarang memberikan hasil yang sepadan. Ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, orang yang tepat tidak perlu dipaksa untuk menghargai kita. Mereka akan melakukannya dengan sendirinya. Mereka akan melihat usaha kita tanpa harus diminta. Mereka akan memperlakukan kita dengan baik, bukan karena kita memohon, tapi karena mereka memang menghargai kita sebagai manusia. Sebaliknya, orang yang tidak menghargai kita tidak akan berubah hanya karena kita berusaha lebih keras. Justru seringkali, semakin kita berusaha, semakin mereka merasa punya kendali. Ini bukan tentang menyalahkan orang lain, tapi tentang menyadari bahwa kita punya kendali atas diri sendiri. Kita bisa memilih untuk berhenti, untuk menarik diri, untuk tidak lagi memberi tanpa batas. Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi egois. Ini tentang memahami batas, tentang tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Ini tentang berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ini tentang tidak lagi menempatkan diri sebagai pilihan terakhir dalam hidup orang lain. Kita semua pernah berada di posisi di mana kita terlalu berharap pada orang lain. Itu manusiawi,
Tapi yang tidak sehat adalah ketika kita terus bertahan di posisi itu, meskipun sudah jelas menyakiti diri sendiri. Kita perlu belajar untuk melepaskan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita cukup kuat untuk memilih diri sendiri. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Butuh waktu untuk membangun kembali harga diri yang mungkin sudah lama terabaikan. Butuh keberanian untuk keluar dari pola lama yang terasa nyaman, tapi sebenarnya merugikan. Tapi setiap langkah kecil menuju penghargaan diri adalah investasi yang sangat berharga. Ketika kita berhenti memohon untuk dihargai, kita mulai hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri. Kita mulai merasa cukup dengan diri sendiri, dan itu adalah bentuk kebebasan yang luar biasa. Dan menariknya, ketika kita tidak lagi memohon, justru orang lain mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Bukan karena kita berubah menjadi orang lain, tapi karena kita akhirnya menjadi diri sendiri. Kita menjadi lebih tegas, lebih jelas, dan lebih autentik. Dan itu adalah sesuatu yang secara alami akan dihargai. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak kita disukai, tapi seberapa jujur kita pada diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk tidak lagi memohon, untuk tidak lagi mengejar sesuatu yang seharusnya datang dengan sendirinya. Karena penghargaan yang sejati tidak pernah perlu diminta. Ia datang kepada mereka yang tahu nilainya, yang tidak takut berdiri sendiri, dan yang tidak lagi menjadikan orang lain sebagai penentu harga dirinya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kebiasaan memohon untuk dihargai itu sudah tertanam begitu dalam cara kita berpikir dan bersikap. Bahkan, kadang kita menganggap itu sebagai bentuk ketulusan, padahal di baliknya ada rasa takut yang tidak diakui. Takut ditinggalkan, takut tidak dianggap penting, takut kehilangan koneksi dengan orang lain. Ketakutan-ketakutan ini membuat kita rela melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak sehat, hanya demi mempertahankan hubungan yang belum tentu seimbang. Kalian semua mungkin pernah berada di situasi di mana merasa harus selalu ada untuk orang lain, bahkan ketika diri sendiri sedang tidak baik-baik saja. Kita merasa bersalah jika tidak membantu, merasa tidak enak jika menolak, dan akhirnya memaksakan diri. Dalam jangka pendek, mungkin terasa seperti tindakan yang benar, tapi dalam jangka panjang, ini perlahan mengikis energi dan membuat kita kehilangan arah. Masalahnya bukan pada memberi, tapi pada motif di baliknya. Memberi karena tulus itu berbeda dengan memberi karena ingin dihargai. Ketika kita memberi dengan harapan mendapatkan balasan, kita sebenarnya sedang menaruh ekspektasi yang tidak selalu realistis. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita merasa kecewa, bahkan terluka. Kekecewaan itu seringkali tidak kita ungkapkan. Kita simpan, kita pendam, dan akhirnya berubah menjadi kelelahan emosional. Kita mulai merasa bahwa orang lain tidak adil, tidak peduli, atau bahkan memanfaatkan kita. Padahal, kalau dilihat lebih dalam, kita sendiri yang tidak menetapkan batas sejak awal. Batas adalah sesuatu yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa menetapkan batas berarti menjauh atau bersikap dingin. Padahal batas justru adalah cara kita menjaga hubungan tetap sehat. Dengan batas, kita tahu sejauh mana kita bisa memberi tanpa mengorbankan diri sendiri. Dengan batas, kita juga memberi kesempatan pada orang lain untuk memahami bagaimana cara memperlakukan kita dengan benar. Tanpa batas, hubungan akan menjadi tidak seimbang. Satu pihak memberi terus, sementara pihak lain menerima tanpa pernah benar-benar memahami nilai dari apa yang diberikan. Ini bukan karena mereka jahat, tapi karena tidak ada sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang perlu dihargai. Ketika kita mulai belajar menetapkan batas, mungkin akan terasa tidak nyaman. Akan ada rasa bersalah, bahkan mungkin ada penolakan dari orang lain. Tapi itu adalah bagian dari proses. Kita sedang mengubah pola lama, dan perubahan selalu membutuhkan penyesuaian. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang akan tetap berada di hidup kita ketika kita berhenti memohon untuk dihargai. Beberapa orang mungkin menjauh, bukan karena kita berubah menjadi buruk, tapi karena mereka tidak lagi mendapatkan apa yang dulu mereka dapatkan dengan mudah. Dan itu tidak apa-apa. Kehilangan orang yang tidak menghargai kita bukanlah kerugian, tapi justru ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Di sisi lain, akan ada orang-orang yang justru semakin menghargai kita ketika kita mulai menghargai diri sendiri.
Mereka melihat perubahan dalam cara kita bersikap, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita mengambil keputusan. Mereka melihat bahwa kita tidak lagi mudah ditekan, tidak lagi mudah dimanfaatkan, dan itu membuat mereka memperlakukan kita dengan lebih serius. Menghargai diri sendiri juga berarti berani menghadapi kenyataan yang tidak nyaman, seperti menyadari bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan, tidak semua orang pantas mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Dan tidak semua usaha harus terus dilanjutkan jika hasilnya hanya menyakiti diri sendiri. Kita sering diajarkan untuk bertahan, untuk tidak menyerah, untuk terus memperjuangkan, tapi jarang diajarkan kapan harus berhenti. Padahal, berhenti juga adalah bagian dari kebijaksanaan. Berhenti dari hubungan yang tidak sehat, berhenti dari pola yang merugikan, berhenti dari kebiasaan memohon yang tidak pernah membawa hasil. Dalam proses ini, penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita perlu belajar mendengarkan diri sendiri, memahami kebutuhan kita, dan menghargai perasaan kita. Ini bukan hal yang mudah, terutama jika kita sudah lama terbiasa mengabaikan diri sendiri demi orang lain. Tapi semakin kita mengenal diri sendiri, semakin kita tidak tergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Kita tidak lagi mencari validasi di luar, karena kita sudah menemukannya di dalam. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri karena kita sudah tahu nilai kita. Perubahan ini akan berdampak pada banyak hal dalam hidup kita. Kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih selektif dalam memilih hubungan. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kita tidak lagi merasa harus menyenangkan semua orang. Kita mulai hidup dengan cara yang lebih jujur dan lebih sehat. Dan yang paling penting, kita tidak lagi memohon untuk dihargai. Kita hanya menjadi diri sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki. Dan dari situ, penghargaan akan datang dengan sendirinya dari orang-orang yang benar-benar melihat dan menghargai kita apa adanya. Ada satu fase dalam hidup yang cukup berat, yaitu ketika kita mulai sadar bahwa selama ini kita terlalu banyak memberi ke orang yang salah. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu percaya bahwa semua orang akan menghargai ketulusan. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Dunia tidak selalu bekerja dengan logika yang adil, dan tidak semua orang punya kapasitas untuk menghargai apa yang kita lakukan. Di fase ini biasanya muncul campuran emosi yang tidak nyaman. Ada marah, kecewa, sedih, bahkan mungkin menyesal. Kita mulai memutar ulang kejadian-kejadian di masa lalu, bertanya-tanya kenapa dulu tidak melihat tanda-tandanya, kenapa dulu tidak berhenti lebih cepat. Tapi semakin kita terjebak di pertanyaan itu, semakin kita sulit untuk maju. Yang perlu kita pahami adalah, masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita melihatnya bisa diubah. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran, bukan sebagai penyesalan. Kita bisa melihat bahwa semua itu adalah bagian dari proses belajar tentang batas, tentang harga diri, tentang bagaimana seharusnya kita diperlakukan. Ketika kita mulai mengubah cara pandang ini, perlahan beban yang kita rasakan akan berkurang. Kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita mulai menerima bahwa kita hanya melakukan apa yang kita tahu saat itu. Dan sekarang, kita punya kesempatan untuk melakukan yang lebih baik. Proses ini juga mengajarkan kita untuk lebih selektif. Bukan berarti menjadi tertutup atau tidak percaya pada siapapun, tapi lebih kepada berhati-hati dalam memberi. Kita mulai memahami bahwa tidak semua orang perlu mendapatkan akses yang sama terhadap diri kita. Ada orang yang cukup kita kenal, ada yang bisa kita dekati, dan ada juga yang perlu kita jaga jaraknya. Selektivitas ini bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk kesadaran. Kita sedang menjaga energi kita, waktu kita, dan emosi kita agar tidak lagi terbuang sia-sia. Kita mulai menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih konkret, bukan hanya dalam kata-kata. Di sisi lain, kita juga belajar untuk tidak lagi terlalu berharap. Harapan yang berlebihan seringkali menjadi sumber kekecewaan. Ketika kita berharap orang lain akan membalas kebaikan kita dengan cara tertentu, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali atas perasaan kita kepada mereka, dan itu adalah posisi yang rentan. Dengan mengurangi harapan, bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli. Kita tetap bisa peduli, tetap bisa memberi, tapi tanpa mengikat diri pada hasil. Kita melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena kita ingin dihargai.
Dan ketika tidak ada balasan, kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Ini adalah bentuk kebebasan yang tidak semua orang pahami. Kebebasan dari kebutuhan untuk diakui, kebebasan dari keinginan untuk selalu disukai, kebebasan dari tekanan untuk selalu cukup di mata orang lain. Ketika kita sampai di titik ini, hidup terasa lebih ringan. Kita juga mulai melihat hubungan dengan cara yang lebih realistis. Kita tidak lagi menempatkan orang lain di atas diri kita. Kita melihat hubungan sebagai sesuatu yang setara, di mana kedua pihak saling memberi dan saling menghargai. Jika tidak ada keseimbangan, kita tidak ragu untuk mengevaluasi. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan merasa kesepian di awal, karena kita mulai melepaskan banyak hal yang dulu terasa akrab. Tapi kesepian ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah ruang kosong yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih sehat. Seiring waktu, kita akan mulai menarik orang-orang yang lebih selaras dengan diri kita. Orang-orang yang tidak perlu kita kejar, tidak perlu kita yakinkan, tidak perlu kita paksa untuk menghargai kita. Mereka datang dengan sendirinya karena mereka melihat kita apa adanya. Dan di titik itu, kita akan menyadari sesuatu yang sederhana tapi sangat berarti. Bahwa selama ini, kita tidak pernah kekurangan nilai. Kita hanya menempatkannya di tempat yang salah. Kita memberikan terlalu banyak kepada orang yang tidak bisa melihat nilainya, bahwa dan hidup itu tidak membuat kita pernah merasa tidak benar-benar cukup. adil. Padahal Dan tidak nilai semua kita tidak orang pernah akan berkurang melihat hanya kalian karena dengan tidak dihargai cara yang oleh orang kalian lain. harapkan. Nilai kita tetap ada, Ada yang akan tetap utuh, mendukung, dan hanya ada perlu yang akan ditempatkan di meremehkan. lingkungan yang tepat. Ada yang akan meragukan, Ketika kita memahami dan ini, ada juga kita tidak lagi yang akan merasa diam perlu saja membuktikan diri. tanpa peduli. Kita menjadi lebih Tapi tenang semua dalam itu tidak menjalani pernah hidup. menjadi penentu Kita tidak lagi utama dari terburu-buru siapa untuk kalian mendapatkan sebenarnya. pengakuan. Kita tidak lagi merasa Yang menjadi harus penentu menjelaskan adalah diri kita kepada bagaimana semua kalian orang. tetap Kita hanya melangkah fokus di pada tengah apa semua yang itu. benar bagi kita, dan Kalian itu sudah semua cukup. pasti pernah berada di Perjalanan posisi ini di mungkin mana tidak usaha mudah, kalian tidak tapi dianggap. sangat layak untuk Kerja keras dijalani. kalian tidak Karena di dihargai. ujungnya, kita Dan akan niat menemukan baik sesuatu kalian yang justru jauh lebih dipandang berharga sebelah daripada mata. sekedar dihargai oleh Itu orang lain, menyakitkan, yaitu dan tidak bisa kemampuan untuk dipungkiri. menghargai diri sendiri. Tapi di balik rasa itu, Pada akhirnya, ada pilihan hidup yang akan selalu membawa tersedia. kita pada pilihan-pilihan Kalian yang bisa memuji memilih untuk bagaimana kita tenggelam dalam memandang emosi. diri sendiri. Atau Apakah kalian kita bisa akan memilih terus mencari untuk tetap pengakuan dari berdiri luar, dan atau mulai melanjutkan membangun langkah. rasa cukup dari dalam? Apakah Reaksi kita yang akan tetap berlebihan bertahan seringkali dalam hanya pola lama yang memperpanjang melelahkan, rasa sakit. atau berani Kalian keluar marah, meskipun terasa kalian asing? kesal, Semua kalian itu ingin kembali pada membalas. keputusan yang Tapi kita setelah ambil itu setiap apa? hari, dalam Tidak ada hal-hal perubahan kecil yang yang seringkali berarti. dianggap sepele. Justru yang ada hanya Kita mungkin penyesalan tidak bisa langsung karena telah berubah kehilangan sepenuhnya, kendali. dan itu tidak Dan masalah. ini adalah pola Yang yang penting sering adalah mulai berulang sadar. jika tidak Sadar disadari. ketika kita mulai terlalu memaksakan Sebaliknya, diri. ketika Sadar kalian ketika mulai kita mengubah mulai cara mengorbankan merespons, terlalu banyak hal. kalian akan merasakan Sadar ketika perbedaan kita yang mulai berharap signifikan. terlalu tinggi pada Kalian orang yang tidak lagi tidak mudah menunjukkan tersinggung. usaha yang sama. Kalian tidak lagi Kesadaran merasa ini harus adalah langkah membuktikan awal yang sesuatu sangat setiap penting. saat. Dari Kalian mulai kesadaran, merasa lebih kita ringan, bisa mulai membuat lebih perubahan tenang, kecil. dan lebih fokus. Seperti mulai berkata Karena jujur kalian pada diri tidak lagi sendiri, membawa beban mulai dari mengurangi setiap kebiasaan komentar yang menyenangkan tidak orang penting. lain secara berlebihan, Kalian mulai semua perlu memberi ruang memahami untuk diri bahwa sendiri tidak tanpa semua merasa hal bersalah. layak mendapatkan energi kalian. Perubahan-perubahan kecil ini, Ada jika hal-hal yang dilakukan memang secara sebaiknya konsisten, dilepaskan akan saja. membawa dampak yang Bukan besar. karena kalian lemah, Kita juga perlu tapi belajar karena kalian menerima cukup bahwa tidak bijak semua untuk orang akan memilih memahami mana yang perubahan penting. kita. Akan Dan ada ini yang adalah menganggap bentuk kita berubah, kekuatan yang menjadi sering tidak berbeda, terlihat, bahkan tapi mungkin sangat dianggap egois. berpengaruh dalam jangka Tapi selama panjang. kita tahu bahwa perubahan itu Ketika membawa kalian kita ke diremehkan, arah yang lebih itu sehat, bukan sinyal kita tidak untuk perlu terlalu bereaksi, khawatir dengan tapi penilaian sinyal tersebut. untuk menguatkan diri. Karena pada Bukan akhirnya, untuk membalas, hidup ini bukan tapi tentang untuk memenuhi membangun. ekspektasi semua orang. Bukan untuk Kita tidak membuktikan mungkin secara membuat instan, semua orang senang. tapi untuk Dan itu menunjukkan bukan melalui tugas kita. proses yang Tugas konsisten. kita adalah menjaga Karena dari pada kita akhirnya, tetap utuh, waktu tetap akan sehat, menjadi dan saksi tetap dari jujur semua dengan usaha apa yang kita kalian. rasakan. Kalian tidak Ketika perlu kita mulai hidup terburu-buru. dengan cara ini, Kalian tidak perlu kita akan panik. merasakan Kalian perbedaan yang tidak perlu signifikan. merasa tertinggal Kita tidak hanya lagi mudah karena lelah ada yang secara meremehkan. emosional. Kita tidak Setiap lagi orang merasa punya kosong waktunya meskipun sudah masing-masing. memberi banyak. Dan selama Kita tidak kalian lagi tetap merasa harus bergerak, berjuang tetap sendirian untuk belajar, mendapatkan dan tetap sesuatu yang berkembang, seharusnya datang kalian dengan tidak sendirinya. pernah benar-benar tertinggal. Kita juga akan lebih mudah mengenali mana Akan ada hubungan saatnya yang sehat nanti, dan mana yang ketika tidak. kalian melihat Kita ke tidak lagi belakang dan terjebak dalam menyadari hubungan yang bahwa hanya semua menguras momen energi. diremehkan itu Kita lebih berani ternyata untuk memilih, punya peran penting lebih dalam berani untuk membentuk menolak, diri kalian. dan lebih berani untuk Ia pergi melatih jika diperlukan. kesabaran,
menguatkan Semua ini mental, bukan berarti dan kita mengajarkan menjadi orang yang kalian dingin untuk atau tidak peduli. bergantung pada Justru penilaian sebaliknya, orang lain. kita menjadi Dan lebih di titik tulus. itu, Karena kalian kita tidak memberi lagi bukan melihat karena ingin diremehkan dihargai, sebagai sesuatu tapi karena yang memang menyakitkan, ingin memberi. tapi sebagai Dan ketika bagian kita dari memberi dari perjalanan tempat yang yang sehat, membentuk kalian kita tidak akan menjadi merasa lebih kuat. kehilangan apapun. Kalian semua Di tidak titik ini, harus kita membuktikan tidak lagi apapun memohon kepada untuk dunia. dihargai. Yang perlu Kita tidak kalian lagi lakukan mengejar adalah perhatian. tetap setia Kita tidak pada lagi proses menjadi kalian sesuatu yang sendiri. bukan diri kita. Tetap berjalan Kita hanya meskipun menjadi diri pelan. sendiri Tetap dengan berusaha segala kelebihan meskipun dan tidak kekurangan dilihat, yang kita dan miliki. tetap tenang Dan meskipun anehnya, diremehkan. justru disitulah Karena pada penghargaan akhirnya, datang. yang akan Bukan karena berbicara kita bukan mencarinya, reaksi kalian, tapi karena kita tapi sudah hasil tidak dari membutuhkannya perjalanan lagi. kalian. Orang lain mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Mereka melihat ketenangan kita, kejelasan kita, dan kepercayaan diri kita. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Kita juga mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita rasakan. Kedamaian karena tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Kedamaian karena tidak lagi harus membuktikan diri. Kedamaian karena akhirnya kita berdiri di sisi kita sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menjadi perfect, tapi tentang menjadi utuh. Tentang menerima diri kita apa adanya, tanpa harus menunggu validasi dari luar. Tentang memahami bahwa kita sudah cukup, bahkan sebelum orang lain mengatakannya. Jadi jika selama ini kalian merasa lelah karena terus berusaha untuk dihargai, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah semua ini benar-benar perlu? Atau hanya kebiasaan yang sudah terlalu lama dilakukan? Karena ketika kita berhenti memohon, kita memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Kita memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat, bagi pengalaman yang lebih bermakna, dan bagi kehidupan yang lebih jujur. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada satu pemahaman sederhana yang mengubah segalanya, bahwa kita tidak perlu memohon untuk dihargai, karena nilai kita tidak pernah bergantung pada siapa yang melihatnya. Kadang yang paling melelahkan bukanlah perlakuan orang lain, tapi harapan yang kita pelihara diam-diam. Kita berharap orang yang sama akan berubah. Berharap suatu hari mereka akan melihat usaha kita. Berharap semua pengorbanan itu akhirnya diakui. Harapan ini tidak pernah kita ucapkan dengan jelas, tapi terus hidup di dalam kepala. Dan tanpa sadar, mengikat kita pada siklus yang sama. Kita memberi, lalu berharap. Tidak dihargai, lalu kecewa. Kecewa, tapi tetap bertahan. Dan begitu seterusnya. Masalahnya, selama harapan itu masih menggantung pada orang yang tidak tepat, kita akan terus berada dalam lingkaran yang sama. Kita seperti menaruh air di ember yang bocor, berharap suatu hari akan penuh. Padahal yang perlu dilakukan bukan terus mengisi, tapi menyadari bahwa wadahnya memang tidak mampu menampung. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang melihat kenyataan dengan jernih. Kalian semua perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas emosional yang sama. Ada orang yang memang tidak terbiasa menghargai. Ada yang tidak peka, ada yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menerima begitu banyak. Dan ketika kita terus memberi kepada orang seperti ini, dengan harapan mereka akan berubah, kita sebenarnya sedang menempatkan diri dalam posisi yang tidak adil. Yang lebih berbahaya, kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan respons mereka. Ketika mereka tidak menghargai, kita merasa kurang. Ketika mereka acuh, kita merasa tidak cukup. Padahal itu bukan cerminan dari siapa kita, tapi cerminan dari keterbatasan mereka. Tapi karena kita terlalu fokus pada mereka, kita jadi lupa melihat diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk berhenti sejenak dan menarik diri secara emosional. Bukan berarti memutus hubungan secara drastis, tapi memberi jarak yang sehat. Kita perlu memberi ruang untuk diri sendiri berpikir tanpa tekanan, tanpa dorongan untuk terus membuktikan sesuatu. Di ruang inilah kita mulai melihat dengan lebih jelas mana yang layak dipertahankan dan mana yang perlu dilepaskan. Seringkali ketika kita mulai mengambil jarak, kita akan melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Kita akan sadar bahwa selama ini kita terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil, seperti ketika seseorang hanya datang saat butuh, atau ketika usaha kita tidak pernah benar-benar direspons. Dulu kita mungkin menoleransi itu, tapi sekarang kita mulai mempertanyakannya. Ini adalah bagian penting dari proses tumbuh. Kita tidak lagi menerima sesuatu hanya karena sudah terbiasa. Kita mulai mengevaluasi, mulai mempertimbangkan apakah ini benar-benar sehat untuk kita atau tidak. Dan dari situ, kita mulai membuat keputusan yang lebih sadar.
Mengambil jarak juga membantu kita mengembalikan energi yang selama ini terkuras. Kita mulai punya waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, untuk kembali terhubung dengan apa yang membuat kita merasa hidup. Ini bukan bentuk pelarian, tapi bentuk pemulihan. Dalam proses ini, mungkin akan muncul rasa bersalah. Kita merasa seperti meninggalkan orang lain, seperti tidak peduli, seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Tapi sebenarnya, kita hanya sedang belajar menempatkan diri dengan benar. Kita tidak lagi menaruh diri di posisi yang merugikan, dan itu adalah hal yang sehat. Kita juga perlu mengingat bahwa hubungan yang sehat tidak pernah menuntut kita untuk mengorbankan diri secara berlebihan. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk tumbuh, untuk jujur, untuk menjadi diri sendiri. Jika suatu hubungan membuat kita terus merasa tidak cukup, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan diri kita, tapi hubungan itu sendiri. Semakin kita berani mengambil langkah ini, semakin kita memahami bahwa hidup tidak harus selalu penuh dengan perjuangan untuk dihargai. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati tanpa harus menunggu pengakuan dari orang lain. Ada kedamaian dalam kesederhanaan, dalam kejujuran, dalam menerima diri sendiri apa adanya. Dan dari situ, kita mulai membangun hidup yang lebih seimbang. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada satu sumber untuk merasa berarti. Kita menyebarkan perhatian kita ke hal-hal yang benar-benar penting, termasuk diri kita sendiri. Kita mulai melihat bahwa kita juga layak mendapatkan perhatian yang selama ini kita berikan kepada orang lain. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain, tapi kita akan merasakannya. Kita akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terkendali. Kita tidak lagi mudah goyah oleh perlakuan orang lain karena kita sudah punya pijakan yang lebih kuat dalam diri sendiri. Dan yang paling penting, kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu terus berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar hadir. Kita bisa memilih untuk berhenti, untuk melangkah, dan untuk membuka diri pada kemungkinan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang kita pertahankan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu menganggap bahwa semakin banyak kita memberi, semakin besar kemungkinan kita akan dihargai. Logika ini terdengar masuk akal, tapi dalam praktiknya tidak selalu demikian. Bahkan, dalam banyak kasus justru sebaliknya. Semakin kita memberi tanpa batas, semakin orang lain terbiasa menerima tanpa berpikir untuk memberi kembali. Ini terjadi karena manusia cenderung menyesuaikan diri dengan apa yang tersedia. Jika kita selalu ada, selalu membantu, selalu mengalah, orang lain akan menganggap itu sebagai standar. Bukan sesuatu yang istimewa, tapi sesuatu yang biasa. Dan ketika sesuatu sudah dianggap biasa, nilainya pun perlahan hilang di mata mereka. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan. Memberi itu baik, tapi harus disertai dengan kesadaran. Kita perlu tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Kita perlu peka terhadap diri sendiri. Apakah kita memberi karena tulus atau karena takut tidak dihargai? Perbedaan ini sangat halus, tapi dampaknya besar. Ketika kita memberi karena takut, kita sebenarnya sedang mengorbankan diri. Kita menekan kebutuhan kita sendiri demi menjaga hubungan. Kita mengabaikan kelelahan kita demi memastikan orang lain tetap nyaman. Dan lama-kelamaan, ini akan menjadi beban yang sulit ditanggung. Sebaliknya, ketika kita memberi dari tempat yang sehat, kita tidak merasa terpaksa, kita tidak merasa kehilangan. Kita memberi karena memang ingin memberi, bukan karena berharap sesuatu kembali. Dan ketika tidak ada balasan, kita tetap merasa utuh. Untuk sampai ke titik ini, kita perlu melatih kesadaran diri. Kita perlu jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan. Kita tidak bisa terus mengabaikan diri sendiri dan berharap tetap baik-baik saja. Ada batas yang tidak boleh dilanggar, bahkan oleh diri kita sendiri. Kesadaran ini juga membantu kita dalam berkomunikasi. Kita mulai lebih berani menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita tidak lagi memendam semuanya sendiri. Kita belajar bahwa komunikasi yang jujur adalah bagian dari hubungan yang sehat. Memang tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan baik. Ada yang mungkin merasa kita berubah, menjadi lebih sulit, lebih tidak fleksibel. Tapi sebenarnya kita hanya sedang menjadi lebih jelas. Kita tidak lagi membiarkan diri kita disalahpahami tanpa penjelasan. Dan menariknya, orang yang benar-benar peduli akan mencoba memahami.
Mereka mungkin butuh waktu, tapi mereka akan berusaha. Mereka tidak akan langsung pergi hanya karena kita mulai menetapkan batas. Justru mereka akan menghargai kejujuran kita. Sebaliknya, orang yang hanya terbiasa menerima tanpa memberi akan merasa terganggu. Mereka mungkin tidak nyaman dengan perubahan ini. Dan itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut memang tidak seimbang sejak awal. Kita tidak perlu memaksakan semua orang untuk tetap tinggal. Hidup bukan tentang mempertahankan semua hubungan, tapi tentang menjaga kualitas hubungan yang kita miliki. Lebih baik punya sedikit hubungan yang sehat daripada banyak tapi menguras energi. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak lagi takut kehilangan. Karena kita mulai memahami bahwa kehilangan sesuatu yang tidak sehat bukanlah kerugian. Justru itu adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika kita sudah tidak takut kehilangan, kita tidak lagi mudah dikendalikan. Kita tidak lagi merasa harus memenuhi semua ekspektasi orang lain. Kita menjadi lebih bebas dalam menentukan pilihan kita. Dan dari kebebasan ini, kita mulai membangun hidup yang lebih otentik. Kita tidak lagi hidup berdasarkan apa yang orang lain inginkan, tapi berdasarkan apa yang benar bagi kita. Kita mulai merasa lebih selaras dengan diri sendiri. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa penghargaan yang paling penting bukanlah dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah menghargai diri sendiri, kita tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar untuk merasa cukup. Dan di titik itu, kita tidak lagi memohon untuk dihargai. Kita hanya hidup dengan cara yang jujur, dan itu sudah lebih dari cukup. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita berhenti memohon untuk dihargai, kita akan kehilangan banyak hal. Kita takut kehilangan hubungan, kehilangan perhatian, bahkan kehilangan identitas kita sebagai orang baik. Ketakutan ini membuat kita tetap bertahan di pola lama, meskipun kita tahu itu melelahkan. Padahal yang sebenarnya kita takuti bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan rasa aman yang kita bangun dari mereka. Kita terbiasa mendapatkan rasa berarti dari perhatian mereka, dari kehadiran mereka, dari cara mereka merespons kita. Dan ketika semua itu terancam hilang, kita merasa seperti kehilangan bagian dari diri kita. Disinilah kita perlu membangun ulang fondasi kita. Kita perlu belajar bahwa rasa aman tidak harus datang dari luar. Kita bisa menciptakannya dari dalam diri kita sendiri. Ini bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti mengenali apa yang membuat kita merasa nyaman, apa yang membuat kita merasa berharga, apa yang membuat kita merasa hidup. Kita mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri kita sendiri, bukan hanya dengan orang lain. Ketika kita mulai mengenal diri sendiri dengan lebih baik, kita tidak lagi merasa kosong ketika sendirian. Kita mulai menikmati waktu sendiri, bukan sebagai sesuatu yang menyedihkan, tapi sebagai kesempatan untuk terhubung dengan diri sendiri. Ini adalah perubahan besar. Dari yang sebelumnya selalu mencari keluar, kita mulai melihat ke dalam. Dari yang sebelumnya bergantung, kita mulai berdiri sendiri. Dan dari situ, kita mulai merasakan kekuatan yang berbeda. Kekuatan ini bukan tentang menjadi lebih keras atau lebih dingin, tapi tentang menjadi lebih stabil. Kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan di luar. Kita tidak lagi panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi hidup. Dalam kondisi ini, kita juga menjadi lebih bijak dalam memilih hubungan. Kita tidak lagi tertarik pada hubungan yang hanya memberikan ketidakpastian. Kita lebih memilih hubungan yang jelas, yang sehat, yang saling menghargai. Kita juga tidak lagi merasa harus membuktikan diri di setiap kesempatan. Kita tidak lagi merasa harus menunjukkan bahwa kita layak. Kita tahu nilai kita, dan itu tidak perlu divalidasi oleh siapapun. Ini bukan berarti kita menjadi tidak peduli dengan orang lain. Kita tetap peduli, tapi tidak lagi bergantung. Kita tetap hadir, tapi tidak lagi mengorbankan diri. Kita tetap hadir, tapi tidak lagi memaksakan diri. Dan dari cara hidup seperti ini, kita mulai menarik orang-orang yang lebih selaras dengan kita. Orang-orang yang tidak melihat kita sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Semua ini berawal dari satu keputusan sederhana, berhenti memohon.
berhenti menempatkan diri di posisi yang lebih rendah hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian, berhenti mengorbankan diri demi sesuatu yang tidak pasti. Ketika kita berani mengambil keputusan ini, kita membuka pintu untuk kehidupan yang lebih sehat. Kita memberi diri kita kesempatan untuk merasakan hubungan yang lebih bermakna, bukan sekedar hubungan yang bertahan karena kebiasaan. Dan di titik ini kita mulai memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup. Kita hanya perlu mengenal diri kita sendiri dan menghargainya dengan sepenuh hati. Pada akhirnya semua ini kembali pada satu hal yang sederhana tapi sering dilupakan. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jika kita terus merendahkan diri, terus mengabaikan kebutuhan kita, terus memohon untuk dihargai, maka orang lain akan melihat kita dengan cara yang sama. Sebaliknya, ketika kita mulai menghargai diri sendiri, menetapkan batas, dan tidak lagi memaksakan diri, kita mengirimkan pesan yang jelas. Kita menunjukkan bahwa kita tahu nilai kita dan kita tidak akan menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan itu. Pesan ini tidak selalu disampaikan dengan kata-kata, tapi melalui sikap, melalui keputusan yang kita ambil, melalui cara kita merespon situasi, melalui bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Semua itu berbicara lebih keras daripada apapun yang kita ucapkan. Perubahan ini mungkin tidak langsung mengubah semua hal dalam hidup kita. Akan tetap ada tantangan, akan tetap ada orang yang tidak memahami. Tapi perbedaannya, kita tidak lagi terpengaruh seperti dulu. Kita punya kendali yang lebih besar atas diri kita sendiri. Kita juga mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai seseorang yang harus terus berjuang untuk diterima. Kita melihat diri kita sebagai seseorang yang sudah cukup, yang hanya perlu berada di tempat yang tepat. Ini membuat kita lebih santai dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi terburu-buru dalam membangun hubungan. Kita tidak lagi memaksakan sesuatu hanya karena takut kehilangan. Kita lebih sabar, lebih selektif, dan lebih sadar. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk kita, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu mengejar semuanya, kita hanya perlu fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam proses ini, kita akan menemukan bahwa hidup sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Banyak beban yang kita rasakan selama ini ternyata berasal dari cara kita berpikir, dari pola yang kita ulang terus-menerus. Dan ketika kita mengubah pola itu, banyak hal yang ikut berubah. Kita menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih bahagia. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi menambah beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi memaksakan sesuatu yang jelas tidak cocok untuk kita. Dan yang paling penting, kita tidak lagi memohon untuk dihargai. Kita tidak lagi mengejar sesuatu yang seharusnya datang secara alami. Kita hanya menjalani hidup dengan cara yang jujur, dan itu sudah cukup. Di titik ini kita akan menyadari bahwa penghargaan yang kita cari selama ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita hanya belum menyadarinya. Kita terlalu sibuk mencari keluar sampai lupa melihat ke dalam. Sekarang, ketika kita mulai melihat ke dalam, kita menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa cukup. Rasa bahwa kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk layak dihargai. Rasa bahwa kita sudah berharga, bahkan tanpa pengakuan dari siapapun. Dan dari rasa ini, kita mulai membangun hidup yang lebih bermakna. Bukan hidup yang penuh pencarian, tapi hidup yang penuh kesadaran. Bukan hidup yang dipenuhi oleh keinginan untuk diakui, tapi hidup yang dipenuhi oleh kejujuran pada diri sendiri. Jadi, jika selama ini kita merasa lelah karena terus memohon untuk dihargai, mungkin ini saatnya untuk berhenti. Bukan berhenti peduli, tapi berhenti mengorbankan diri. Bukan berhenti memberi, tapi mulai memberi dengan cara yang sehat. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukan datang dari seberapa banyak kita dihargai oleh orang lain, tapi dari seberapa dalam kita menghargai diri kita sendiri.